Kita hari ini akan memulai khotbah berseri kita tentang Roma 3. Roma 3, kalau minggu yang lalu kita udah bicara tentang Roma 2, kemudian 2 minggu yang lalu kita diajarkan tentang Roma yang pertama. Ini adalah satu, kenapa kita mengeksposisi kitab Roma ini, supaya kita bisa lebih mengerti lagi akan apa yang namanya Injil itu. Akan apa keindahan dari Injil itu, saudara. Nah, kalau kita belajar kitab Roma, kita udah belajar dari kitab yang pertama itu bicara tentang orang yang tidak beragama butuh Injil. Roma yang kedua bicara tentang orang yang beragama ternyata butuh Injil juga. Nah, di Roma yang ketiga kita akan bicara tentang ini. Roma yang pertama berbicara tentang yang tidak beragama butuh Injil. Roma yang kedua bicara yang beragama butuh Injil. Roma ketiga berbicara bahwa semua orang butuh Injil. Hari ini tema kita everyone needs the gospel. Semua orang butuh Injil. Coba bilang, semua orang butuh Injil. Nah, dalam Roma yang ketiga ini ada 3 subtema. Kalau kita baca buka Alkitab di dalam Roma 3, ini ada 3 subtema. Mulai dari pasal yang pertama sampai ke-8, itu bicara tentang kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Ayat yang ke-9 sampai ke-20 bicara tentang semua manusia adalah orang berdosa. Ayat yang ke-21 sampai ke-31 itu bicara tentang manusia dibenarkan karena iman. Jadi hari ini yang akan kita bahas, teman-teman semua. Bahwa semua manusia adalah orang berdosa dan manusia dibenarkan karena iman. Nah, tapi kalau kita lihat di dalam Amplified, ini dibagi menjadi 2 subtema, yaitu seluruh dunia bersalah. Ayat yang ke-21 sampai ke-31 berbicara tentang pembenaran karena iman. Sebenarnya sama aja, saudara. Sama aja. Versi Amplified maupun versi bahasa Indonesia sebenarnya sama aja. Intinya adalah kita semua adalah berdosa, seluruh dunia adalah bersalah, tapi kita dibenarkan karena iman. Nah, ayat di Roma 3 yang sangat terkenal, itu di ayat yang ke-23 sampai 24, berbicara demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang itu telah berdosa. Gak peduli siapapun kita, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kita berdosa, kemuliaan Allah itu hilang. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Amin. Paulus di sini sebenarnya sedang menghapus dasar apapun juga yang bisa kita pakai untuk bisa menjadi benar di hadapan Allah. Ini memang gak enak, saudara, untuk dibaca. Untuk orang yang beragama, sangat gak enak banget. Apalagi untuk bagi orang yang ngakunya Kristen. Gak enak. Nah, di dalam Roma 3 ini Paulus lagi menuju kepada kesimpulan, nanti di ayat yang ke-20, tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, di ayat yang ke-20. Kemudian kesimpulannya itu ada di ayat 23 ini. Kesimpulan dari Roma 3 ini, kesimpulannya ada di ayat 23 dan 24 ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi oleh kasih karunia telah diberikan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus
Yesus. Nah, kalau kita mulai dari Roma 3 ayatnya yang ke-1 sampai ke-8. Saya pengen kita bahas pelan-pelan mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang terakhir hari ini. Cukup panjang saudara, saya berusaha sesingkat mungkin untuk bisa menjelaskan kepada teman-teman semua di tempat ini. Mulai dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-31. Karena ini merupakan satu rangkaian yang indah yang kita bisa mengerti. Kalau kita bisa mengerti ini akan mengubah setiap hati kita. Ini akan mengubah pengertian kita akan tentang Injil itu sendiri untuk setiap kita. Are you ready? Oke. Nah, di dalam 8 ayat pertama ini Paulus sebenarnya dia ingin mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang akan timbul dari pasalnya yang kedua. Teman-teman ingat pasal kedua itu bicara tentang apa? Pasal kedua itu bicara tentang bahwa orang yang beragama, ya, orang Yahudi ternyata mereka semua juga butuh Injil. Itu di pasalnya yang kedua. Nah, di pasal yang ketiga, ini Paulus pengen mengantisipasi kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau kita lihat di dalam pasalnya yang ketiga, ini lebih dipahami adalah paling bagus kalau kita pahami seperti sesi Q&A, teman-teman semua. Tanya jawab antara Paulus dengan pembaca yang dia bayangkan. Jadi ayat ini bukan ayat yang teman-teman dari kalangan agamawi menanyakan kepada Paulus. Bukan. Tapi Paulus berandai-andai. Membayangkan ketika setelah dia menerangkan di pasalnya yang kedua. Dia membayangkan jangan-jangan nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Gitu ya. Nah inilah pertanyaan-pertanyaan dan dijawab di ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kira-kira seperti apa? Ini ayat pertama. Paulus membayangkan, Paulus, menurut Anda apakah orang Yahudi tidak ada kelebihannya? Kita tahu semua orang Yahudi itu apa? Orang yang agamawi, ya, orang yang merasa mereka yang paling dekat dengan Allah. Karena melakukan banyak hal yang diajarkan oleh Taurat. Nah, Paulus berandai-andai di ayat yang pertama. Paulus, menurut Anda, apakah orang Yahudi tidak ada kelebihannya? Dijawab, saya tidak mengatakan seperti itu. Banyak sekali kelebihannya yang ada karena dipercayakan firman Allah. Orang Yahudi itu paling mengerti firman Allah. Orang Yahudi itu ngerti Taurat, teman-teman semua. Gitu loh. Kita di sini jangan-jangan banyak yang seperti orang Yahudi ini. Merasa mengerti firman Allah. Gitu kan? Banyak kelebihannya. Ini ayat yang kedua dijawab seperti ini. Saya gak mengatakan seperti itu loh. Banyak sekali kelebihannya loh. Karena dipercayakan firman Allah. Kemudian di ayat yang ketiga. Ya, tetapi bukankah firman itu telah gagal karena banyak yang tidak setia dan tidak percaya kepada kebenaran yang dinyatakan dalam Yesus, Sang Anak Allah, apa yang terjadi pada janji-janji tersebut. Jadi setelah mereka melewati Roma pasal 1 dan pasal 2, mereka menyadari bahwa mereka itu tidak setia dan tidak percaya ternyata. Gitu kan? Dijawab di ayat yang ke-3b sampai ke-4. Meskipun banyak yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak.
ketidaksetiaan kita hanya akan menunjukkan betapa Dia setia pada kebenaran. Pikirkanlah apa yang telah Dia lakukan untuk setia pada janjinya. Wow. Ayat yang kelima. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah adil bagi Dia untuk menampakkan murkanya? Sekali-sekali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Dan kita, Paulus dan orang Yahudi, semua setuju kalau Allah harus menghakimi dunia. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, bukankah aku seharusnya melakukan dosa lebih banyak agar kemuliaannya lebih berlimpah lagi? Ngerti gak saudara? Sering kita berpikiran seperti itu kan. Wah, kalau kasih karunia-Nya itu udah turun atas setiap kita, kalau gitu kita berbuat dosa aja. Gitu kan? Supaya kasih karunia-Nya itu semakin berlimpah dalam kehidupan kita. Kita udah ngerti firman Tuhan, tapi kita juga mengerti tentang kasih karunia. Gitu kan? Tuhan mengampuni semua dosa-dosa kita. Dia sudah menyelesaikan semuanya 2000 tahun yang lalu. Lunas. So kita udah dipilih hari ini. Kita udah dipilih sehingga kita yakin kita selamat. Kalau udah gitu, hidup kita bisa bebas dong. Bebas-bebas aja kita bikin dosa. Supaya apa? Agar kemuliaannya lebih berlimpah. Dijawab gini, saya telah difitnah loh kalau berpikir seperti itu. Saya tidak mengatakan seperti itu loh. Mengatakan, marilah kita berbuat jahat supaya Allah mengasihi Anda, merupakan sikap yang sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Jadi kalau kita berpikir bahwa ayo kita bikin dosa aja. Ayo kita bikin kesalahan aja. Supaya kasih karunia Allah itu semakin nyata dalam hidup kita. Sebenarnya kita itu udah layak loh dapat terima hukuman. Tapi seringkali ini yang kita buat teman-teman semua. Seringkali ini yang menjadi alasan buat setiap kita. Oh, kita udah terima kasih karunia. Jadi kasih karunia itu jadi murahan buat setiap kita. Amen. Nah, di ayat yang ke-9, jadi bagaimana? Inilah yang Paulus ingin arahkan dari pasalnya yang pertama kepada kita. Pada kesimpulannya, semua orang ada di bawah kuasa dosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi kita semua ini berada di bawah kuasa dosa. Ada istilah hukumnya itu kita ini warga dosa. Seakan-akan contohnya gini, kita nih seperti kita punya paspor. Kalau kita jadi warga negara Indonesia, kita punya paspor Indonesia, benar nggak? Yang warna hijau itu. Nah kita sebagai warga dosa, kita juga seperti gini, kita punya paspor rohani lah. Tapi ada capnya. Di bawah dosa atau di bawah kasih karunia. Jadi setiap manusia itu memiliki dosa, hidup di bawah dosa, dan memiliki kecenderungan berbuat dosa atau iniquities. Kecenderungan berbuat dosa. Anak kecil
itu nggak perlu diajari untuk bisa berdosa. Anak kecil itu nggak usah diajarin untuk dia bisa berbohong. Tiba-tiba dia bohong sendiri. Anak kecil nggak usah diajarin untuk dia bisa ngambek, bisa marah. Tiba-tiba dia marah sendiri. Tapi anak kecil untuk berbuat baik, kita perlu ajarin kadang-kadang. Gitu kan. Jadi iniquity atau kecenderungan berbuat dosa itu udah ada di dalam setiap kita. Nah ini yang kita perlu sadari dulu. Kecenderungan berbuat dosa itu ada di dalam setiap kita. So hari ini kalau teman-teman semua merasa bahwa aduh ada kecenderungan berbuat dosa dalam hidupku. Berarti itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar, teman-teman. Nah, pernyataan Paulus yang luar biasa yang kita baca ini semua itu adalah apa? Bahwa Yahudi dan bukan Yahudi, beragama dan tidak beragama, semua berada di bawah kuasa dosa. Di dalam Roma 1 ayat 18 sampai 32 bahkan dikatakan orang yang sangat tidak bermoral dan menjijikan dan orang yang sangat bermoral sama-sama di bawah kuasa dosa. Agamawi dan moralis itu akan burn out, saudara, pada waktunya. Capek karena mempertahankan kebaikannya, capek karena harus menjaga kondisi dan nama baik, karena pada dasarnya mereka punya iniquities atau kecenderungan berbuat dosa. Jadi seorang agamawi atau moralis itu akan capek pada waktunya. Tapi orang yang liberalis juga akan capek pada waktunya. Kenapa? Karena dia capek karena dosa dan kebebasannya akan membawa hati nurani yang gak cocok dengan keadaannya. Capek karena selalu merasa dipandang jelek. Capek karena selalu mendapat sanksi sosial. Kenapa? Karena semua ini karena dosa. Kita semua ada di bawah kuasa dosa. Nah, tapi ini nggak berarti setiap orang nilai atau sama berdosanya dengan semua orang yang lain. Ini dengerin pelan-pelan. Nggak berarti setiap orang sama berdosanya dengan semua yang lain. Maksudnya apa ini? Ada yang bilang mungkin si Ani dosanya lebih dikit dibanding si B. Karena mampu menjalankan perintah Tuhan. Wow, gitu kan ceritanya. Mampu menjalankan perintah-perintahnya. Nah, di dalam pandangan manusia, memang dosanya kelihatan lebih sedikit. Dalam pandangan manusia. Seperti orang Yahudi berbanding dengan orang non-Yahudi. Mungkin berbanding dengan orang agamawi dan yang gak agamawi. Kayaknya yang agamawi itu dosanya lebih dikit daripada orang yang gak agamawi. Tapi ternyata yang kita bahas tadi, itu bilang gini, berarti kondisi kita ini sama loh. Kondisi kita ini sama loh. Baik yang agamawi maupun yang gak agamawi, baik yang moralis maupun yang gak moralis, kondisi kita ini sama loh. Bahwa kita semua ini terhilang. Katakan, terhilang. Kita semua terhilang. Dan tidak ada tingkatan dalam keterhilangannya. Opa saya bilang gini. Opa saya bilang gini. Kita semua terhilang dan tidak ada tingkatan dalam keterhilangan.
Kita semua terhilang. Saya terhilang. Glenn terhilang juga. Kita semua terhilang. Contohnya gini. Ketika ada orang-orang yang merasa benar, ya, yang merasa paling kudus, merasa paling benar terus menghakimi pelacur. Ingat nggak? Ada ayatnya itu. Menghakimi pelacur, terus mau melempar batu kepada pelacur itu, terus Yesus kan bilang gini, Yesus membela pelacur itu, gitu kan? Kalau kamu nggak ada berbuat dosa, silahkan kamu melempar. Tapi ternyata disadari bahwa semua ternyata berbuat dosa juga. Dan semua layak untuk dihukum sebenarnya. Gitu kan. Ada ilustrasi seperti gini nih. Bayangin teman-teman, ada 3 perenang misalnya. 3 perenang nih. Berenang, dapat tugas untuk berenang misalnya dari Bali sampai ke Australia. Berenang tapi. Dari Bali sampai ke Australia. Misalnya Australia mana? Sydney misalnya. Nah, perenang pertama ini adalah perenang yang gak bisa berenang. Gak bisa berenang. Perenang yang kedua adalah perenang yang ya bisa berenang tapi gak jago-jago amat. Tapi bisalah berenang gitu. Kayak saya bisa berenang, tapi gak jago gitu kan. Tapi perenang yang ketiga, ini adalah perenang yang jago. Dia selalu dapat medali emas. Kalau pertandingan berenang, dia selalu menang dalam pertandingan. Jago yang ketiga, gitu kan. Nah, waktu akan memulai berenang, yang pertama yang gak bisa berenang, begitu dia masuk ke dalam air, langsung tenggelam. Gak bisa berenang, gitu kan. Perenang yang kedua, waktu dia masuk ke dalam air, dia berenang. Lumayan lah dia bisa berenang gitu. Dia bisa berenang 1 mil mungkin. 2 mil dia bisa berenang. Tapi terus tiba-tiba capek. Gitu kan. Capek berada di tengah laut. Melawan ombak. Melawan apa yang ada di tengah laut. Akhirnya apa? Tenggelam juga. Tenggelam juga. Nah, perenang yang ketiga, wah dia jagoan kan tadi kan. Dia juara dunia, dia selalu dapat emas, dia berenang. Waktu berenang, dari Bali ke Sydney, dia berenang, wah dia berenang jauh, mungkin berapa? 10 mil, 20 mil mungkin dia bisa berenang. 30 mil, dia mulai kesulitan. Kenapa? Lawan ombak, berat juga. Napas ini ada ininya juga, ukurannya juga teman-teman. 30 mil, dia masih bertahan meskipun kesulitan. 40 mil, dia mulai tenggelam. Tapi belum tenggelam beneran gitu kan. Jago, 50 mil, dia tenggelam beneran. Nah, pertanyaannya, apakah ada yang lebih tenggelam daripada satu sama lainnya? Ada nggak? Yang pertama, kedua, ketiga, semua tenggelam ya? Sama ya? Apakah ada yang lebih tenggelam? Nggak ada. Nggak ada. Dan setiap orang sama matinya dengan yang lain. Sama dengan itu mungkin orang yang beragama percaya pada moralitas, yang tidak beragama percaya pada sensualitas. Tapi tidak ada yang memiliki hati yang benar, kedua-duanya sama-sama terhilang. Kita sama-sama binasa. Kita semua ada di bawah kuasa dosa. Yesaya 64
Sebentar, ini ngulang lagi. Ya. Yesaya 64 ayat yang ke-6 bilang demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Dikatakan kesalehan kami seperti apa? Kain kotor. Apa itu kain kotor? Maaf, kain kotor itu seperti pembalut wanita yang udah dipakai. Pembalut wanita bekas, teman-teman. Nah, kesalehan kita itu seperti itu. Kita mempersembahkan kesalehan kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan kesalehan kita kepada Tuhan itu seperti kita melemparkan pembalut wanita yang udah terpakai itu kepada Tuhan. Itu kain kotor seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dosa memengaruhi orang berdosa? Bagaimana dosa ini bisa memengaruhi orang berdosa? Dalam ayat yang ke-10 sampai ke-18, kita udah maju tadi ayat pertama sampai ke-10. Sekarang mulai 10 sampai ke-18, Paulus ini membahas tentang pengaruh dosa terhadap kita. Kita tidak hanya perlu menerima bahwa kita orang berdosa, kita juga perlu mulai memahami kenyataan dari masalah keberdosaan kita. Kita perlu sadar bahwa kita ini berdosa. Kesadaran akan keberdosaan kita ini penting. Nah, ada 7, mulai dari ayat ke-10 sampai ke-18. Posisi kita, pikiran kita, motivasi kita, kehendak kita, mulut kita, relasi kita dengan sesama, atau hubungan kita dengan sesama, atau hubungan kita dengan Allah. Nah, kita bicara posisi kita. Tidak ada yang benar dan tidak ada perbuatan kita yang bisa mengubahnya. Kita bersalah dan dihukum. Ayat 10. Posisi kita tuh apa sih? Status sosial kita, pekerjaan kita, tingkat rohani kita, sekolah kita, gereja kita, pelayanan kita, jam doa kita mungkin, keluarga kita, teman-teman kita, itu tidak menentukan keselamatan kita. Gerejamu mau kayak apa? Jam doamu seperti apapun juga, pekerjaan kita, tingkat rohani kita, itu gak nentuin keselamatan kita. Why? Kenapa? Karena posisi kita gak ada yang benar. Karena siapapun kita, apapun posisi kita, status kita hari ini, kita adalah berdosa dan kita bersalah dan kita layak terima hukuman. Apapun posisi saudara hari ini. Apapun status kita. Yang kedua, pikiran kita. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Ayat 11 bicara demikian. Karena sifat kita sebenarnya telah dirusak oleh dosa. Kita tidak memahami kebenaran Allah. Oh ya, thank you. Sampai mana tadi? Oh ya. Oke. Di dalam Yeremia 17 ayat 9 katakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, kata Yeremia. Jadi sebenarnya hati kita ini udah membatu, saudara. Nah, pikiran kita ini loh, selalu nggak benar, teman-teman. Pikiran kita nih selalu nggak benar. Coba di sini yang mikirnya selalu benar, angkat tangan.
Saya mau belajar. Pikiran kita nih selalu nggak bener, ngaco, selalu jahat, bener nggak? Pikiran kita nih selalu jorok, bener jorok. Kadang-kadang seringkali kita licik, selalu berpikir negatif dan selalu memikirkan diri sendiri. Itulah dosa. Itulah dosa. Nah, motivasi kita ayatnya yang ke-11b, katakan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada satupun dari kita yang benar-benar ingin menemukan Dia sebenarnya. Sebaliknya kita melarikan diri dan bersembunyi dari Dia dalam segala hal yang kita lakukan, bahkan dalam agama dan moralitas kita. Seringkali kita bersembunyi di balik agamawi kita. Seringkali kita bersembunyi di balik moralitas kita. Supaya apa? Supaya terlihat baik. Coba jujur dengan diri kita sendiri. Jujur nih. Kita kira-kira apa sih motivasi hidup kita? Apa motivasi hidupmu? Nah, untuk kita mengerti motivasi hidup kita, paling gampang gini. Kita tanya aja. Sekarang nih untuk apa kamu hidup? Untuk apa kamu hidup? Atau apa sih yang kamu mau raih? Apa mimpimu hari ini? Coba apa? Nah, itu akan jadi motivasi kita. Kita termotivasi hidup untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan siapa? Myself? Atau him? Atau dia? Seringkali kan gini, maka itu kita senang dengan jargon-jargon atau kata-kata motivator yang bilang be yourself. Ya kan? Be yourself atau love yourself. Wih, seneng banget. You can do it. Atau follow your heart. Yeah. Follow your heart. Apanya follow your heart? Hatimu nih lo udah rusak. Hatimu nih lo udah dosa. Udah rusak total. Kita ini penuh dengan berhala loh hati kita. So, be yourself. So, love yourself. Follow your heart. Apanya yang mau di-follow, teman-teman? Apanya yang mau di-follow? Hati kita ini loh udah mati, tadi kata Yeremia. Hati kita ini udah membatu. Hati kita ini udah rusak. Nah, motivasi kita juga rusak. Kita lebih senang motivasi-motivasi dunia dibandingkan dengan motivasi-motivasi yang sebenarnya yang Tuhan akan kasih dalam hidup kita. Apa itu? Kita berbuah. Nah, seringkali gereja itu juga lebih senang mimbar gereja ini dikasih pada motivator-motivator. Daripada orang yang mengajarkan Injil. Motivator lebih, bayarannya lebih tinggi teman-teman di gereja. Tapi kenyataan loh, lebih senang mengajarkan step-step motivasi hidupmu. Gimana caranya untuk menjadi sukses? 8 step menjadi sukses. Gitu kan? 7. Oh ya. Oh 1 lupa, bayar perpuluhan. Gitu kan? Seringkali seperti itu.
Gitu kan? Karena kenapa? Ternyata motivasi kita pun sudah rusak. Udah jatuh dalam dosa. Kehendak kita. Semua orang telah menyeleweng, kata ayat ke-12. Nah, Yesaya 53 ayat 6 bilang gini, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Ketersesatan ini terjadi karena kehendak kita. Dosa bisa didefinisikan sebagai tuntutan kita untuk bisa menentukan sendiri hak untuk memutuskan jalan kita sendiri. Nah, kehendak kita ini sebenarnya sesat. Kita ini tersesat. Nah, kehendak kita ini sebenarnya sudah sesat. Kehendaknya selalu kalah dengan kehendak kita dong. Sering gak kayak gitu? Kehendaknya selalu kalah sama kehendak kita. Ingat Yesus waktu di Getsemani, dia berdoa sampai peluhnya meneteskan darah. Sampai peluhnya pun menjadi darah menetes ke tanah. Apa? Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dia tahu kalau kehendak kita ini besar. So di Bukit Getsemani, dia bilang, biar kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Berhala kita ini akan selalu mendrive kehendak kita. Berhala hati kita ini akan selalu mengarahkan kemana kita akan berjalan. Berhala penerimaan kita mungkin. Berhala kontrol kita. Berhala kenyamanan kita. Hati kita telah jahat. Berhala selalu ada. Kita lebih suka rasa nyaman. Kita lebih suka untuk diterima. Kita lebih suka untuk ngontrol. Benar nggak? Kita lebih suka untuk diterima, kita lebih suka untuk ngontrol. Nah, kehendak kita ini loh udah sesat dan rusak. Mulut kita, ayat 13-14, mulut kita. Dikatakan kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Ayat 13, ayat 14, kita menipu, beracun, pahit, dan mengutuk dalam kata-kata kita. Gambaran yang muncul adalah sebuah kuburan dengan mayat-mayat yang membusuk di dalamnya. Kata-kata berdosa adalah tanda kebusukan. Kita menggunakan lidah kita untuk berbohong, melindungi kepentingan sendiri, dan merusak kepentingan orang lain. Bicara mulut, kita introspeksi diri kita. Mulut kita nih loh jahat. Bener gak? Mulut kita nih loh jahat. Kita suka gosip, ngomongin orang, ceritanya mau menasehati. Seringkali kan gitu kan. Ceritanya kita pengen menasehati orang lain. Padahal pengen denger kisahnya dan terus ngomongin. FOMO. Gitu. Mulut kita sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Berapa banyak firman yang benar keluar dari mulut kita? Berapa banyak kita sudah memberitakan Injil lewat mulut kita? Atau lebih banyak kita gosip dan ngomongin orang? Coba kita introspeksi diri kita. Berapa banyak lewat mulut kita ini keluar kata sumpah serapah, marah. Mulut kita ini kayak ular, saudara, di Taman Eden. Menipu, beracun, pahit, mengutuk. Nah, yang rada rohani dikit, teman-teman. Mulut kita juga sering memberitakan, menggemakan
kesesatan. Ini rada rohani dikit. Kayaknya mengemakan firman, tapi kita mengemakan kesesatan. Kita seringkali, apa itu? Word of faith. Tapi faith yang mana? Faith yang mana? Kita seringkali mengucapkan kata-kata iman. Tapi iman yang mana? Nanti kita akan belajar tentang iman. Relasi kita. Kita cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan kita tinggalkan di jalan kita. Jalan damai tidak kita kenal. Ayatnya yang ke-15 sampai ke-17. Kita sering menumpahkan darah terkadang secara harafiah, tapi sering kita menghancurkan orang lain yang menghalangi kita. Kenapa? Kita marah terhadap orang tersebut. Karena mereka menghalangi jalan kita kepada berhala-berhala kita. Kadang-kadang kalau berhala kita disinggung, kita marah. Kenyamanan kita disinggung, kita ngambek, kita marah. Akibatnya apa? Kita nggak bisa mengasihi lagi. Relasi kita dengan teman-teman kita seringkali terputus. Itu karena apa? Karena sebenarnya keegoisan kita sendiri. Karena berhala kita. Nah, relasi kita dengan Allah, rasa takut kepada Allah tidak ada pada kita, kata ayat 18. Nah, inilah Paulus mengklaim tidak ada orang yang mencari Allah, tidak ada yang benar. Rasa takut akan Allah tidak ada merupakan kesimpulan dan petunjuk bagi obat keberdosaan kita. Amin. Nah, tapi kebenaran atau dibenarkan. Nah, kita coba baca Injil seperti yang kita ketahui dari Roma 1 ayat 17 menyatakan kebenaran Allah atau kebenaran dari Allah. Injil adalah kebenaran yang dinyatakan, tetapi Injil juga merupakan kebenaran yang diberikan. Nah, bicara tentang kebenaran dan pembenaran, di ayat yang ke-21, Paulus berkata, tetapi. Kalau kita baca ayat ke-21 ada kata tetapi. Tetapi ini adalah sebuah kata yang membalik pernyataan yang ada sebelumnya. Jadi kalau ada sesuatu yang gelap, tetapi ini dipindahkan ke terang. Nah, inilah adalah kabar baiknya, teman-teman. Inilah adalah kabar baiknya. Misalnya tetapi itu gini loh. Dia suka marah-marah. Tapi sebenarnya hatinya baik loh. Dia suka bohong. Tapi sebenarnya dia bohong buat kebaikan. Sering gak kita dengar seperti itu? Dia sebenarnya gak pinter loh. Gak pinter. Tapi dia bisa lulus ujian. Dia gak lulus kuliah loh. Tapi sekarang dia jadi orang loh. Dia kaya loh sekarang. Nah, tetapi itu, kata tetapi ini membedakan dua objek berlawanan, gitu kan? Tetapi bisa memberikan harapan di tempat yang kelihatannya tidak harapan sama sekali. Tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena dosa melakukan hukum Taurat. Karena justru hukum Taurat orang mengenal dosa. Nah, kembali kepada ini, kebenaran tuh seperti gini, teman-teman. Kebenaran itu seperti apa yang sudah terjadi sebelumnya. Seperti, kalau saya mau membayangkan tuh seperti catatan kinerja kita, atau portfolio kita, atau resume kita. Itulah kebenaran. Resume biasa ditulis dengan benar ya, gak boleh ngawur, gitu kan.
Jadi kalau saudara pengen dapatin pekerjaan, saudara tulis semua itu resume, supaya apa? Supaya Anda layak mendapatkan posisi tersebut. Gitu. Resume itu tujuannya ditulis untuk saudara layak mendapatkan posisi tersebut. Nah, catatan yang Anda nggak miliki atau apapun bisa mendiskualifikasi Anda dari pekerjaan itu. Nah, resume itu Anda berharap memiliki segala sesuatu yang sesuai dengan kualifikasi yang diminta terhadap kita semua. Nah, setiap agama atau budaya percaya ini juga berlaku dengan Allah. Bukan catatan kerja, tetapi catatan moral atau rohani. Anda menunjukkan catatan kinerja Anda, dan jika cukup baik, Anda layak hidup bersama Allah, dan Anda diterima. Tetapi Paulus berkata, tetapi untuk pertama kalinya dalam sejarah dan yang terakhir, belum pernah didengarkan sebelumnya, kebenaran Allah, dari Allah, suatu catatan yang sempurna diberikan kepada kita. Maksudnya begini saudara, kebenaran dan resume kita itu nggak qualified. Tapi dia memberikan kebenarannya, resumenya buat setiap kita. Dia memberikan resumenya buat kita. Darahnya itu udah tercurah buat setiap kita. Kematian dan kebangkitannya itu buat setiap kita. Amin. Saya lanjut aja terus, waktunya udah. Nah, bagaimana kebenaran itu diberikan? Pertama, diberikan karena iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya. Amin. Di ayat yang ke-22 dikatakan diberikan karena iman dalam Yesus bagi semua orang percaya. Iman yang benar ini adalah iman yang memiliki satu objek, yaitu Kristus. Jadi iman yang objeknya bukan Kristus itu adalah iman yang salah. Iman, misalnya contoh gini, saya beriman punya mobil, salah nggak? Objeknya siapa? Mobil. Saya beriman punya rumah, objeknya siapa? Rumah. Iman yang benar itu objeknya cuman Kristus. Amin. Karena saya meletakkan iman saya, seringkali kita meletakkan iman kita ini pada diri kita sendiri. Yang kedua, tidak bisa diberikan melalui usaha kita sendiri. Kebenaran itu gak bisa lewat doa puasa. Kebenaran itu gak bisa lewat apa? Pelayanan di gereja. Kebenaran itu gak bisa kita dapat lewat apa? Doa semalam suntuk mungkin. Gak bisa. Atau perpuluhan. Gak bisa. Tapi iman itu gak bisa kita dapat. Kebenaran itu gak bisa kita dapatkan melalui usaha kita sendiri. Tapi apa? Diberikan cuma-cuma. Coba katakan, diberikan cuma-cuma. Ini penting karena kita bisa melihat iman itu sebagai usaha. Seringkali kita melihat iman itu usaha loh. Tapi ternyata iman itu diberikan secara cuma-cuma. Dan yang terakhir, Paulus bahkan lebih spesifik dalam mengenai apa yang harus kita miliki dalam iman. Yaitu iman dalam apa? Karya Kristus di atas kayu salib. Bukan sekedar mengagumi dia sebagai manusia agung atau teladan yang menginspirasi dan yang mirip dengan itu. Kebenaran datang karena iman di dalam darahnya. Amin. Roma 3 ayat 22, sebab tidak ada perbedaan karena kita semua orang berdosa, kita perlu menerima kebenaran dan karena Kristus mati bagi dosa-dosa kita tersebut, maka semua orang menerima kebenaran. Ada satu berkata demikian, satu teolog berkata demikian. Manusia yang beriman adalah manusia yang tidak lagi melihat pada diri sendiri. Imanmu melihat pada siapa?
diri sendiri, dia tidak lagi melihat segala sesuatu seperti dulu. Dia tidak lagi melihat hal yang dia lihat sekarang. Dia tidak melihat apa yang dia harapkan. Dia melihat sepenuhnya pada Tuhan Yesus Kristus dan karyanya yang tuntas, dan hanya pada hal tersebutlah dia bersandar. Jadi iman itu bukan objek yang udah kita lihat pada masa lalu kita. Iman juga bukan objek yang ada pada hari ini atau yang kita harapkan, tapi objeknya itu adalah apa? Kristus itu sendiri. Apa yang dia sudah lakukan buat setiap kita. Amin. Nah, sekarang bagaimana kebenaran itu bisa diberikan? Kalau tadi bagaimana kebenaran itu diberikan kepada kita? Kalau ini bagaimana kebenaran bisa diberikan? Kebenaran bisa diberikan itu karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Amin. Ayat yang ke-24 bicara seperti itu. Karena hanya satu-satunya penebusanlah. Penebusannya yang bisa menyelamatkan setiap kita. Amin. Kita akan jalan cepat aja. Dia menebus kita dengan menentukan Yesus menjadi jalan pendamaian buat setiap kita. Nah, pendamaian berarti murka Allah dijauhkan dari kita yang sebenarnya layak untuk mendapatkannya. Kita sebenarnya itu layak untuk mendapatkan murka Allah. Karena telah ditanggung oleh Dia yang menggantikan kita, Allah sendiri, yaitu Yesus. Allah tidak mengabaikan keadilannya. Dia bahkan menanggung sendiri loh, semua teman-teman. Sebaliknya salib memuaskan secara penuh dan tuntas kasih dan murka Allah. Di atas salib, murka dan kasih Allah itu bertemu. Di atas salib ditunjukkan secara sempurna, keduanya itu terlihat jelas, kasih dan murka Allah. Allah sangat mengasihi objek murkanya. Dan dia memberikan anaknya sehingga melalui darahnya anaknya syarat untuk meredakan murkanya terpenuhi. Salib adalah pertunjukan keadilan Allah dan kasih-Nya yang membenarkan. Amin. Timothy Keller berkata, dia adalah Bapa yang layak dimiliki dan dia adalah Bapa yang bisa kita miliki. Amin. Salib adalah tempat yang mulia dan membebaskan. Di sana kita bisa melihat bahwa Dia benar dan membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, kita udah belajar tadi. Sekarang, apakah kita bisa bermegah? Apakah kita bisa bermegah? Sekali-sekali kita nggak bisa bermegah. Saya akan tutup dengan ini. Galatia 6 berkata demikian. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Amin. So hari ini kalau kita bisa hidup, hari ini kalau kita bisa ada, ini semua karena Dia. Ini semua karena karyanya yang begitu agung. Karena karyanya yang begitu besar di atas kayu salib buat setiap kita. Bukan karena usaha kita. Bukan karena perbuatan hasil usaha kita. Tapi semuanya karena
diberikan cuma-cuma buat setiap kita. Hari ini mungkin kamu merasa bahwa aku yang paling rohani. Aku yang paling hebat. Atau mungkin ada kalangan lain, aduh aku sangat berdosa. Belum sampai tempat sini aja tadi aku baru bikin dosa. Berita baiknya, Tuhan gak lihat itu. Dia gak lihat itu. Ketika kita percaya, memang kita hidup dalam kutuk dosa. Kita ada di dalam kuasa dosa. Tapi firman-Nya berkata, dosa itu udah gak ada kuasanya lagi buat setiap kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa.